komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan beliau sebagai orang yang sangat kita tuakan, kita hormati, justru akan membuat kontestasi semakin adem dan bukan sebaliknya. Apakah harapan terhadap debat cawapres besok? Harapannya semoga semuanya, kalau kita lihat yang pertama itu kan debat capres ya berlangsung cukup baik, dan ada serangan-serangan yang mengejutkan yang muncul dari masing-masing paslon. Tapi dari paslon pasangan Prabowo Gibran komitmen bahwa kita ingin agar pemilih itu santun dan santuy, supaya nggak tegang-tegang banget, tapi harus tetap bisa mengeksplor gagasan-gagasan. Jadi Mas Gibran juga sama, dia juga akan tetap sopan, kita tidak akan menyerang paslon lain, dan harapan kami juga paslon lain bisa begitu ya, karena kalau paslonnya semua berantem apalagi yang di bawah gitu ya. Semoga besok kan temanya ekonomi, temanya tentang infrastruktur, tentang anggaran, ini harus sama-sama kita sebagai pemilih bisa lebih cermat melihat apakah gagasan dari masing-masing calon untuk ekonomi ke depan, karena ini tantangan ekonomi global berat loh. Jadi kalau nggak direncanakan dengan baik, nggak punya program yang jelas, nanti kita semua yang akan rugi sih. Mbak, town hall meeting kayak gini kan sebenarnya harapannya menghadirkan capres dan cawapres ya Mbak, tapi kalau apa? Menghadirkan capres dan cawapres di town hall meeting kayak gini. Oh, di town hall meeting. Ya. Nah ini kan sejauh ini belum pernah ya kita melihat Prabowo dan Mas Gibran. Ya, karena mungkin kali ini keduanya itu kan masih berstatus sebagai menhan aktif dan wali kota aktif, begitu kan. Mas Gibran dan setahu saya Pak Prabowo juga punya komitmen yang sama, Senin itu harus ngantor, mau ada dimanapun harus ngantor. Jadi kita harus maklumi mereka nggak punya waktu yang lebih banyak dibandingin calon lain, sehingga harus lebih memilah memang hanya agenda-agenda yang on the weekend yang bisa diambil gitu kan, nggak meninggalkan jobnya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini kan teman-teman TKN semua kompak solid, seperti tadi Mas KW selalu bilang kan, kuncinya kalau kita mau sama-sama maju harus kolaborasi. Jadi kalau paslon capres cawapres lagi berhalangan ya kita yang nutupin gitu kan, yang penting kan gagasannya sama dan tersampaikan. Mungkin nggak sih itu akan dilakukan di agenda weekend gitu Mbak? Kan di weekend. Sebenarnya ada sih Mbak, tapi di luar kota kebanyakan ya. Justru karena mungkin Pak Prabowo sehari-hari Jakarta kan, sebagai menhan banyak kan di Jakarta, Mas Gibran juga kebanyakan mungkin di Solo, Jawa Tengah gitu ya. Begitu ada kesempatan weekend, kebanyakan kalau kita lihat agendanya kebanyakan keluar Jawa gitu ya. Dan di sana ada juga town hall dalam skup yang lebih kecil mungkin. Waktu saya kemarin ikut ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, selalu ada sesi kayak gini, ngobrol sama teman-teman muda dengan pelaku-pelaku industri bisnis, itu pasti selalu ada. Sis, soal ini Mbak Zita Anjani ini kan habis diperiksa Bawaslu sis terkait bagi-bagi susu di CFD. Nah ini Mbak Zita ini bilang bahwasanya susu ini bukan dari TKN sis. Ini susunya sebenarnya dari mana sis? Susunya? Nggak tahu Mas, ntar dicek aja dulu. Tapi ya kalau beliau bilang bukan ya berarti bukan lah. Mungkin inisiatif pribadi. Tapi memang dipastikan itu bukan dari TKN ya sis, yang dibagi-bagi saat CFD itu? Soal saya sih TKN tidak secara khusus membagikan susu sih, memang kalau paslon misalnya lagi ada kegiatan itu memang dari tim sendiri yang menyediakan misalnya. Setahu saya ya TKN kita nggak menyediakan susu secara khusus. Ya. Pesan-pesan untuk anak muda Beatrix pakai Pesan-pesannya yang pasti anak muda kita jangan sampai terulang kembali kejadian Brexit, di mana waktu mau ada referendum untuk Brexit di medsos tuh anak mudanya heboh mau menolak agar Brexit tidak dilakukan. Ternyata pada hari H orang-orangnya pada nggak ada. Akhirnya terjadilah Brexit dan pada nyesel semua. Jadi kalau hari ini kami bersyukur menurut berbagai survei yang legitimate, yang punya kredibilitas bagus, pasangan Prabowo Gibran hari ini masih di terdepan. Tapi kita nggak boleh lengah,